Selamat siang. Selamat siang juga Bu Ana. Mari silahkan masuk. Ya, terima kasih Bu. Bu Eli panggil saya ya? Gini loh Bu Ana, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Bu Ana. Oke, mohon maaf terkait apa ya Ibu ya? Ini loh Bu Ana tentang raport pendidikan sekolah kita. Saya pinjam ya Bu. Iya. Terjadi penurunan ya Bu di sekolah kita. Kita perlu melakukan perubahan. Baik Ibu, izinkan saya melakukan identifikasi diri terlebih dahulu sebelum kita sampaikan ke rekan-rekan. Baik, terima kasih Bu Ana bisa pelajari lebih lanjut. Ternyata kegiatan literasi yang saya lakukan selama ini masih belum efektif. Saya harus bisa lebih baik. Sobat Literasi, nilai rapor pendidikan literasi Indonesia saat ini belum mencapai angka yang memuaskan. Dalam video ini, kita akan saksikan bagaimana seorang guru menguatkan literasi di kelas dengan teknik read aloud atau membaca nyaring. Mari kita simak bersama-sama. Sobat Literasi pasti penasaran kan dengan rencana Bu Ana? Kira-kira pelaksanaan membaca nyaring yang efektif seperti apa ya? Mari kita ikuti kelanjutannya. Tentu Sobat Literasi sudah pernah melakukan read aloud atau membaca nyaring. Lalu, apa yang kita perlukan untuk pelaksanaannya? Pertama, tahap pra-pelaksanaan. Sobat Literasi perlu melakukan persiapan sebelum memasuki kelas. 1. Menguasai materi atau isi buku, hal menarik, dan juga tanda baca. Sebelum pelaksanaan read aloud, hendaknya kita sudah menguasai buku bacaan yang akan dibawakan di kelas. Memahami alur cerita, hal yang menarik dari buku sampai tanda bacanya, mulai dari awal hingga akhir. 2. Pemilihan media, yaitu ukuran, isi, dan kelengkapan buku bacaan yang dibawakan. Tentunya juga disesuaikan dengan perkembangan peserta didik atau penjenjangan. 3. Strategi yang digunakan, pola lantai jika duduk lesehan, atau duduk di kursi supaya pandangan peserta didik tidak terlalu mendongak ke atas, nyaman, dan peserta didik mudah menyimak. 4. Pemanfaatan media. Dalam pemilihan media, apakah Sobat Literasi akan menggunakan buku cetak atau buku digital yang akan ditampilkan pada peserta didik? Tentunya, Sobat Literasi bisa mengakses buku bacaan tidak hanya dari produk cetak saja, tetapi bisa juga mengakses secara digital pada halaman-halaman yang telah disediakan, seperti Budi, buku digital, dan sebagainya. 5. Selain keempat hal tersebut, ada juga yang tidak kalah penting dalam persiapan ini, yaitu aware atau perhatian terhadap 3 unsur. Yang pertama, tidak mengandung sara. 2. Tidak mengandung bully atau perundungan. Dan yang ketiga, tidak mengandung kekerasan seksual. Sobat Literasi, setelah memahami tahap pra-pelaksanaan, sekarang kita pelajari bersama tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, kita bagi menjadi 3 bagian seperti saat kita akan mengajar. Pertama, kegiatan pembukaan, meliputi pengkondisian siswa, menjelaskan tujuan dan detail media buku. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Ana. Kok belum semangat ya? Ulang ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Ana. Oke, sip. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Tahapan mengkondisikan anak-anak dengan mindfulness atau penuh perhatian
Dan suasana yang menyenangkan akan membantu anak-anak lebih fokus. Kita juga harus menjelaskan tujuan dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Ya, siapa yang sudah tahu read aloud itu apa? Oh iya, yuk Ransi. Read artinya membaca, aloud artinya banyak. Jadi kalau digabung banyak membaca. Oke, nah betul sekali tadi apa yang dikatakan oleh Ransi bahwa read itu artinya membaca. Tapi aloud di sini beda dengan allowed ya. Allowed di sini adalah nyaring. Kalau allowed banyak tadi betul Ransi ya. Jadi read aloud ini adalah teknik membaca nyaring. Nyaring itu bersuara dengan keras. Nah, di sini Bu Ana ada sebuah buku. Yuk, siapa yang mau bacakan judul bukunya apa? Saya, Bu. Oke, Disa. Judulnya stiker online, Bu. Oke, betul. Judulnya adalah stiker online. Nah, di buku ini ada gambar-gambar. Ada gambar di covernya, ada di bagian dalamnya. Nah, orang yang menggambar untuk sebuah buku disebut dengan ilustrator. Di sini juga dituliskan ilustratornya siapa. Siapa yang mau baca ilustratornya? Oh iya, Disa lagi. Namanya Irfan Sinaga, Bu. Betul sekali, tepuk tangan dong untuk Disa. Kedua, kegiatan inti. Pada tahapan inti, guru memperhatikan posisi diri, ekspresi, interaksi, juga melatih pandangan siswa dalam memprediksi segala sesuatu yang ada dalam cerita. Di cerita ini ada tokoh siapa saja ya? Saya, Bu. Oh iya, silahkan Rizky. Anin. Betul sekali, ada Anin. Ada siapa lagi selain Anin? Iya, Mas Juna, siapa? Mas Dipta. Ada Mas Dipta. Mas Dipta itu siapa? Kakaknya Anin. Betul sekali. Nah, ada lagi tidak? Ada Anin, ada Mas Dipta. Ya. Kalau aku tokoh utamanya Ibu. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Hebat-hebat ini anak-anaknya Bu Ana ya. Yang mendengarkan dengan baik. Nah, kira-kira kalau Anin tidak jualan stiker, apa yang terjadi ya? Saya, Bu. Oh iya, Leoni. Anin tidak dapat tambahan uang saku, Bu. Oke, betul sekali. Anin tidak dapat tambahan uang saku. Selain itu, ada lagi yang mau menjawab? Oh iya, Melisa. Anin tidak dimarahin bu gurunya karena berjualan di saat jam sekolah. Oke, betul sekali ya Melisa. Kalau tidak jualan stiker, juga pasti tidak akan dimarahi. Dan ketiga adalah kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, diakhiri dengan tanya jawab pendapat siswa tentang bacaan, menghubungkan dengan konsep yang dipahami siswa, dan memberi kesempatan siswa untuk menceritakan kembali. Nah, dari cerita hari ini, ada tidak pelajaran yang bisa kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari? Ada, Bu. Oh iya, Naura. Berusaha dan pantang menyerah. Good, bagus sekali. Berusaha dan pantang menyerah. Selain kita harus berusaha dan pantang menyerah, pelajaran apa lagi yang kita dapat? Saya, Bu Guru, Oh iya, silahkan Kaila. melakukan jual beli di luar jam pelajaran. Iya, tepat sekali ya. Kalau mau jualan, entah itu makanan, minuman, alat tulis, ataupun stiker, itu jualannya jangan pas jam pelajaran. Terus kapan dong jualannya? Ketika pulang sekolah atau ketika jam istirahat. Oke, sudah paham dengan cerita hari ini? Sudah. Nah, kalau begitu siapa yang mau menceritakan kembali cerita hari ini? Saya, Bu. Oke, Disa, silahkan maju Disa. Sobat Literasi, dari video yang sudah Anda saksikan, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan lebih lanjut kepada peserta didik. Antara lain, bertanya tentang apa yang sudah dipelajari, bagian mana yang paling seru, paling menarik, dan paling berkesan, dan adakah pertanyaan dari peserta didik terkait membaca nyaring
baik itu arti kata yang sulit atau alur yang belum bisa dipahami oleh peserta didik. Terima kasih Sobat Literasi sudah menyaksikan video ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Salam literasi. Bapak, Ibu Guru, Sobat Literasi. Penguatan literasi tak lepas dari dukungan semua pihak. Sinergi dan kolaborasi guru dan kepala sekolah menjadikan poin utama dalam meningkatkan proses pendidikan. Mari bersama meningkatkan literasi untuk pendidikan yang berkemajuan. Salam literasi.